Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Teswi, mahasiswa program studi PGSD kelas C16 dengan NIM 25062838. Pada video ini saya akan memaparkan hasil observasi perkembangan peserta didik SMA yang telah saya lakukan melalui wawancara secara langsung. Dalam observasi ini, identitas peserta didik disamarkan menggunakan inisial D untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dari aspek fisik dan motorik, kognitif, bahasa, serta sosial, moral, dan emosional. Dosen pengampu Ilinawati MPD. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Berdasarkan hasil wawancara, D menyampaikan bahwa perubahan fisik yang dialami selama masa SMA memberikan positif terhadap rasa percaya dirinya dalam bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kendala fisik yang dapat menghambat kegiatan belajar maupun aktivitas organisasi di sekolah. Menurut D, aktivitas fisik sangat penting bagi belajar karena dapat membantu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sehingga dapat menunjang aktivitas belajar sehari-hari. Untuk menjaga kondisi fisiknya, D rutin melakukan olahraga sekitar 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, perkembangan kognitif. Pada aspek kognitif, D menjelaskan bahwa ketika menghadapi materi pelajaran yang sulit, ia biasanya mempelajari kembali materi tersebut secara mandiri dan tidak ragu untuk bertanya kepada guru maupun teman yang lebih memahami materi tersebut. Saat menghadapi tugas atau ujian, D memiliki strategi belajar dengan membuat jadwal belajar dan mengerjakan latihan soal agar lebih siap dalam menghadapi evaluasi pembelajaran dalam mengambil keputusan penting. D cenderung mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap pilihan sebelum menentukan keputusan yang dianggap paling tepat. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Dalam berkomunikasi, D mampu menyesuaikan cara berbicara sesuai dengan lawan bicaranya. D menggunakan bahasa yang lebih sopan saat berbicara dengan guru dan bahasa yang lebih santai ketika berinteraksi dengan teman sebaya. D juga menyampaikan bahwa media sosial memberikan pengaruh dalam cara berkomunikasi sehari-hari karena membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Ketika menyampaikan pendapat di depan kelas, D mengaku cukup percaya diri, terutama jika telah memahami materi yang sedang dibahas. Namun demikian, D merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat melalui tulisan karena lebih mudah menyusun dan menggunakan idenya secara teratur. Nomor 4, perkembangan sosial, moral, dan emosional. Pada aspek sosial, D menjaga hubungan pertemanan dengan cara membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Ketika terjadi konflik dengan teman, D memilih menyelesaikan melalui komunikasi yang baik dan mencari solusi bersama agar permasalahan dapat diselesaikan dengan damai. Nilai-nilai yang dipegang oleh D adalah pergaulan sehari-hari dalam kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dalam menghadapi stres akibat tugas ujian maupun tekanan dari lingkungan sekolah, D berusaha mengatur waktu dengan baik, beristirahat yang cukup, serta berbagi cerita dengan orang-orang terdekat. Selain itu, D menunjukkan sikap peduli terhadap sesama ketika melihat teman mengalami perundungan atau dikucilkan. D berusaha memberikan dukungan dan bantuan serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan. Tantangan emosional terbesar yang pernah dihadapi D selama menjadi siswa SMA adalah mengelola stres ketika menghadapi banyak tugas
dan ujian dalam waktu yang bersama. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan inisial D menunjukkan perkembangan yang baik pada aspek fisik dan motorik, kognitif, bahasa, serta sosial, moral, dan emosional. D mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memiliki strategis belajar yang baik, mampu berkomunikasi secara efektif, serta menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sosial sehari-hari. Demikian pemaparan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.